This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Gak apa-apa kok kalau kamu harus jatuh. Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasain sakit. Karena terkadang perlu gak apa-apa kok biar kamu makin tenang. So, millennials, don't be sad ya, because it's okay to not be okay. Kamu lagi dengerin It's Okay to Not Be Okay bareng aku Helena, Aku Meli, Dan aku Aisyah. a part of Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Reso, Noise, Roof, dan RCTI Plus. serta di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin dengan klik link di bio Instagram @millennialsradio. Dan akan ada video podcastnya yang akan diupload di channel YouTube dan videonya Millennials Radio. Dan bisa kamu tonton juga di fitur Radio Plus di aplikasi RCTI Plus. Jadi, jangan lupa di like, komen, share, dan jangan lupa di follow podcastnya plus di subscribe ya channelnya. Di dalam hati ini hanya satu nama yang ada di tulus hati. Ku ingini kesetiaan yang indah takkan tertandingi. Hanyalah dirimu satu, beri cintaku. Benteng begitu tinggi, sulit untuk ku gapai. Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Benteng begitu tinggi, sulit untuk ku gapai. Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Bukankah cinta anugerah? Berikan aku kesempatan untuk menjaganya sepenuh jiwa. Untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Kamu untuk
Tuhan memang satu, tapi kita yang nggak sama. Aduh, dalam banget sih ini liriknya. Pasti millennials yang dengerin lagu ini udah pada tahu arah lagu ini tuh tentang kisah seperti apa. Kalau kemarin kita bahas LDR yang R-nya ini relationship, kali ini bakalan beda nih pasti. Ada yang tahu nggak nih R kali ini tentang apa? Udah pasti relationship nggak sih? Iya, bener banget. Jadi, hari ini kita mau bahas tentang cinta beda agama. Aduh, ngomongnya aja udah agak berat ya sepertinya. Apalagi yang sedang menjalani. Pasti juga udah cukup menguras tenaga dan juga pikiran mereka ya pastinya. So, pembahasan kita yang pertama adalah tentang pandangan kita terhadap cinta beda agama. Mungkin dari aku dulu ya. Beda agama nih sebenarnya ada berbagai pandangan dari sudut pandang manapun. Tergantung kita mau bahas dalam konteks apa. Dari aku mungkin akan sedikit membagikan pandangan cinta beda agama dari sudut pandang agama juga. Mau sebaik apapun orangnya, kalau Tuhannya aja udah beda ya tetap gak bisa. Dalam Islam pun yang namanya pacaran aja udah gak boleh. Apalagi terlibat yang namanya cinta beda agama, ya kan? Nah, berhubung karena kita di sini kan mayoritas Islam ya. Dalam agama kita melarang keras hal tersebut. Kalau Tuhan aja udah dia sekutukan, apalagi kita. Bahkan mungkin ada yang sampai rela meninggalkan Tuhannya demi orang yang beda agama dari kita. Disclaimer, mungkin ini berlaku di semua agama ya, bukan hanya dalam agama Islam. Tapi di semua agama, bahkan di Kristen, Hindu, atau Buddha sekalipun. Nah, dalam Islam sendiri menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melakukan pernikahan dengan seseorang yang tidak beragama Islam. Di Kristen menyatakan kamu boleh mencintainya, tapi jangan ambil dia dari Tuhannya. Dalam Buddha menyatakan bahwa harus seagama, tidak boleh ditawar. Dan di Hindu menyatakan apabila engkau menikah dengan beda agama, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Jadi millennials pada intinya buat seorang siapapun yang terlibat cinta beda agama, pikir-pikir lagi deh buat menjalani cinta beda agama tersebut. Mungkin kalau aku pribadi ngomongnya ya kelihatan gampang banget, tapi aku percaya kok buat siapapun yang menjalaninya pasti juga ada titik berat dan kayak ngerasa capek sendiri. Emang cobaan dari cinta beda agama tuh berat ya. Mungkin di sebagian orang memang berhasil buat menjalani hal tersebut. Tapi percaya deh, menyatukan dua keyakinan dalam satu rumah itu susahnya minta ampun. Belum lagi kita minta restu ke orang tua juga, ya kan? Bener banget. Tapi sebenarnya ya, ini omongannya Meli menurutku kayak panjang banget, detail banget tentang agama yang dispesifikin gitu loh. Di Islam gimana, di Hindu gimana, di Kristen gimana, terus di Buddha kayak gimana. Tapi jujur ya Mel, kalau sejauh ini kadang kan kalau misalkan kita pengen jatuh cinta sama orang, kita punya tipe bla 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 gitu, kayak tipenya harus ganteng, harus wangi, harus pinter, kayak gitu-gitu loh. Dan kadang kita juga punya tipe yang kayak seiman gitu, biar nantinya tuh ke depan tuh kayak lurus gitu loh. Cuma, tapi aku mikir-mikir sih Mel, kayak kadang orang-orang tuh yang misalkan punya tipe banyak gitu, ujung-ujungnya kan cinta nggak bisa dipaksakan ya, kadang-kadang kayak, ya tipeku tuh banyak, tapi kayak rasanya mustahil gitu loh buat digapai. Dalam artian, ya udahlah nyamannya sama yang beda agama gitu, kayak datang tiba-tiba, kayak nggak diundang perasaannya tiba-tiba muncul, kayak gitu sih sebenarnya aku ngelihat orang-orang yang sedang ada di beda agama. Kayak sebenarnya agamanya nggak salah sih, cuma kayak aduh ini gimana, kalau cinta juga kayaknya terlalu jauh juga gimana ya, kayak gitu loh. Kalau menurutmu gimana sih Hel? Menurut aku ya,
pacaran beda agama itu maksudnya ya ujungnya gitu. Kayak mau seindah dan sebaik apapun cerita yang kamu buat sama dia, ya kamu sama dia tuh ada di tempat yang beda gitu. Kamu sama dia itu udah pas akhirnya nanti. Jadi lebih baik kayak dihindarin dari awal aja sih. Ya soalnya kalau dipaksain juga harus ada salah satu yang berkorban sih. Dan kita bisa berkorban dalam banyak hal untuk pasangan kita. Tapi untuk soal agama ya, kalau boleh aku kasih saran untuk millennials atau siapapun itu yang akan atau mau menjalani hubungan pacaran beda agama, ya saran aku sih jangan sih. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Hai kamu, aku Helena dari Yogyakarta. Dan kamu lagi dengerin It's Okay to Not Be Okay di Millennials Radio Podcast. Salahkah hatiku jatuh hati pada dirimu? Oh Tuhan, ternyata hanya temukan tak satukan. Kita adalah ketidakmungkinan yang selalu ku semogakan ditemukan namun salah. Cinta menyatukan kita yang tak sama. Aku yang mengada dan tangan kau genggam. Berjalan salah berhenti pun tak mudah. Apakah kita salah? Satu hal yang ku tahu, kita seamin tak seiman. Berbeda, berujar pada kata akhir yang sama. Kita adalah ketidakmungkinan yang selalu ku semogakan ditemukan namun salah. Cinta menyatukan kita yang tak sama. Aku yang mengada dan tangan yang kau genggam. Berjalan salah berhenti pun tak mudah. Apakah kita salah? Cinta menyatukan kita yang tak sama. Aku yang mengada dan tangan yang kau genggam. Berjalan salah berhenti pun tak mudah. Apakah kita salah? Oh, cinta menyatukan yang tak sama. Aku yang mengada dan kau genggam. Apakah kita salah? Apakah kita salah? Tapi sebenarnya
BTW Hel, tadi kan kamu kayak ngomong soal kayak ya udahlah ya cinta beda agama itu mustahil gitu. Tapi kamu pernah nggak sih ngalamin atau mungkin kayak kamu ngelihat kasus-kasus kayak teman-temanmu gitu yang ngerasain beda agama? Kalau aku sendiri sih belum dan semoga enggak ya. Sebenarnya Amin. mau tapi nggak jadi gitu. Soalnya aku udah tahu dari awal kalau ya emang kita nggak bisa gitu. Nah, tapi untuk kasus sendiri itu aku lihat ada dari temen aku itu ya awalnya mereka kayak ya udah jalan dulu aja kan, ya namanya perasaan ya udah kayak yang tadi dibilang kan nggak bisa dipaksain. Jadi ya udah lanjut sampai bertahun-tahun tuh kayak ya aku udah tahu kayak pasti itu nggak ada ujungnya gitu kan. Lagi juga mereka juga awalnya juga sama sih kayak gitu kayak jalanin dulu aja tapi pada akhirnya ya mereka putus gitu. Tapi putusnya sih bukan karena mereka yang udah ngerti kayak dari awal kayak kita udah beda nih gitu. Tapi emang ada salah satu masalah sih gitu. Karena apa Hel? Karena siapa yang bermasalah? Ada salah satu dari pihak hubungan itu yang bermasalah. Walah, berarti kayak sebenarnya kalaupun ini dua orang yang lagi ngejalan hubungan ini entah beda agama atau nggak beda agama, sebenarnya ya ujungnya ke orangnya gitu nggak sih? Kayak yang nyebabin hubungan ini putus orangnya, bukan masalah nih dua orang ini beda agama gitu nggak sih? Ya, bener banget. Soalnya mungkin ya ngomongin soal usia juga kan ya kita masih di usia segini nih. Jadi mungkin belum kepikiran untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Bener sih, bener. Kadang kayak orang prinsipnya ya udahlah jalanin aja, nggak ada salahnya buat nyoba-nyoba hubungan sama yang beda agama, gitu nggak sih? Benar, tapi pada akhirnya ya itu tadi keterusan dan tidak sesuai ekspektasi mereka. Betul. Mungkin mikirnya kayak ya mungkin beda agama bisa lah ya nggak ngedapetin yang seiman atau yang sama itu kayak nggak ngedapetin sesuai yang kita pengen, tapi akhirnya dapet yang beda agama berharapnya kayak oke, bakal baik-baik aja. Ternyata ya yang bermasalah sebenarnya bukan agamanya ya, tapi kayak orangnya gitu nggak sih? Bener banget. Mungkin dari kamu sendiri ada juga atau gimana sih gitu pandangan kamu tentang kasus-kasus Nah, kalau aku ya sebenarnya aku belum pernah sih merasakan yang namanya hubungan beda agama. Dalam artian kayak in relationship antara cowok sama cewek yang aku rasain sendiri tuh kayak belum ada gitu loh. Nah, tapi ini tuh ngingetin aku sama adalah ya kenalanku. Jadi ceritanya si cowok sama si cewek ini tuh sama-sama orang yang berprestasi, kayak pinter gitu loh. Ya intinya kalau misalkan mereka berhubungan, maksudnya dalam pacaran, itu bakal kayak wow banget gitu loh, karena sama-sama sesuportif itu. Nah, si cewek ini, kenalanku ini, dia tuh kayak sebenarnya kayak menghindar gitu loh, kayak ah nggak mau lah, toh udah kelihatan banget gimana ujungnya gitu kan. Kayaknya nggak bakal deh sama yang beda agama, nanti bakal baik-baik aja. Dalam artian kayak mulus-mulus itu kayak mulus-mulus aja tuh kayak nantinya bakal ke jenjang yang lebih lanjut dan bakal mudah-mudah aja. Nggak gitu sih sebenarnya. Kayak si cewek ini udah memperkirakan gitu loh dan sadar diri kalau ya kita beda agama gitu, lebih baik nggak usah dilanjutin. Tapi ya namanya juga tadi kan sempat ngomong ya di awal tentang kayak ya namanya juga perasaan kadang bisa hinggap kapan aja. Akhirnya usut punya usut, si cowok ini pacaran sama si cewek. Tapi ya sebenarnya kadang kalau misalkan aku ngelihat mereka tuh baik-baik aja loh. Kayak si cowok pun nge-support si cewek kalau misalkan mau beribadah gitu, kayak oke aku sholat dulu ya, kayak gitu kan. Itu tuh kayak oh si cowoknya kayak ya udahlah gitu, bisa menerima itu. Tapi kadang aku tuh ngelihat orang-orang yang lagi beda agama tuh kayak aku yang malah takut gitu loh. Kayak ya kalau misalkan aku di posisi itu aku bisa nggak ya selegowo itu, bisa nggak ya menurunkan ekspektasiku. Kadang nggak dipungkiri hubungan beda agama kan kadang kayak ekspektasinya adalah bisa dia login gitu kan. Kadang berekspektasi kayak gitu. Cuma kayak ya kita namanya ekspektasi sama manusia, kadang ya juga kecewa. Tapi ya sebenarnya
Entah baik-baik aja ataupun enggak, yang kamu bilang tadi juga bener sih, Hel. Karena kita masih usia segini, jadi mungkin lebih ke jalani aja, nyamanin aja dulu. Itu kadang digunakan sama orang-orang yang lagi ada di hubungan yang beda agama. Kayak gitu sih kalau dari aku ngelihat kasus ini ya, kasus nyata di depan aku. Bener banget sih. Intinya dari kasus-kasus yang mungkin kita tahu atau dari orang terdekat ataupun mungkin public figure di luar sana itu tergantung dari orangnya masing-masing. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Hai kamu, aku Meli dari Gresik dan kamu lagi dengerin It's Okay to Not Be Okay di Millennials Radio Podcast. Tak pernah kubayangkan secepat ini. Aku takutkan benar terjadi adanya perbedaan mengalahkan rasa, dan kita menyerah kalah pada keadaan. Kau putuskan pergi, melepaskan kita. Tuhan, kita cuma satu, kita yang berbeda hingga tak mungkin menyatu. Cinta yang terluka, ku terima semua ini sebagai rahasia. Biar ku simpan selamanya kau di hatiku. Pekat malam jangan membuat resah, hadapilah ini sebagai pelajaran hidup. Kau putuskan pergi, melepaskan kita. Tuhan, kita cuma satu, kita yang berbeda hingga tak mungkin menyatu. Cinta yang terluka, ku terima semua ini sebagai rahasia. Biar ku simpan selamanya kau di hatiku. Tuhan, kita cuma satu, kita yang berbeda hingga tak mungkin menyatu. Cinta yang terluka, ku terima semua ini sebagai rahasia. Biar ku simpan selamanya kau di hatiku. Kau di hatiku.
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin di website kita di bit.ly/millennialsradio bit.ly/millennialsradio. Hai kamu, aku Aisyah dari Malang dan kamu lagi dengerin It's Okay to Not Be Okay di Millennials Radio Podcast. Nah, jadi tadi kan udah ngasih pendapat dari segi agama, juga dari opini kita sendiri, sama udah bahas kasus-kasus. Sekarang nih, kalau aku boleh tahu, apa sih solusi dari hubungan beda agama ini biar kita tuh nggak terjebak gitu loh dalam hubungan beda agama. Kalau dari Meli sendiri, gimana sih Mel? Mungkin solusi dari aku ya. Yang pertama tuh kita tuh harus sadar diri. Karena apa? Karena kan aku tadi di awal udah sempat bilang ya, kalau di agama manapun sebenarnya gak ada yang mau menerima yang namanya cinta beda agama. Jadi kita sebagai pemeluk agama yang baik tuh minimal harus taat lah. Jangan sampai iman kita tuh tergoyahkan karena seseorang yang berbeda dalam konteks agama dengan kita. Terus yang kedua, itu kita harus saling berkoordinasi. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya tuh kayak biar kita tuh bisa membangun tameng guna menjaga diri kita supaya nggak terlalu jauh. Dan gunanya kita koordinasi tuh buat apa ya? Kayak mengclearkan kita tuh ke depannya harus bertindak seperti apa. Terus entah itu kayak saling menjalani kehidupan masing-masing atau tetap berteman tapi gak ada ikatan percintaan kah, atau hal yang lain juga bisa. Dan terus yang terakhir, coba deh kita berpikir ulang. Kalau misal kita tetap nekat mau menjalani hubungan tersebut, konsekuensinya tuh bukan hal yang sepele, dan banyak hal yang harus kita tanggung dan korbankan selama kita menjalani hubungan tersebut. Jadi kalau bisa ya, mending kita batasi dulu lah, daripada kita terlalu jauh buat menjalani hubungan tersebut. Lebih baik kita mengakhiri lebih awal sebelum terjadi yang namanya hubungan percintaan beda agama. Dan alangkah baiknya kita tuh mengakhiri atau kayak bukan memisahkan ya, kayak apa ya, mengakhiri dengan cara yang baik tanpa menyakiti pihak manapun. Jadi kayak sedia payung sebelum hujan gitulah. Menarik sih Mel, tapi berkoordinasi tuh maksud kamu yang kayak gimana sih? Kayak misalkan nih kita berdua udah sama-sama tahu kalau kita tuh menyimpan rasa, tapi dalam suatu waktu tersebut kayak di momen waktu itu tuh belum ada yang namanya suatu ikatan cinta. Jadi kayak lebih ke antisipasi sebelum terjadi suatu ikatan percintaan tersebut, biar nggak terjun lebih jauh lah istilahnya. Berarti lebih nyoba buat make sure ke diri sendiri gitu gak sih? Kayak kira-kira bisa gak ya beda agama? Atau kira-kira bisa gak ya bertahan di beda agama? Atau mungkin nyoba buat tanya-tanya ke orang yang pernah ngejalanin hubungan beda agama. Kira-kira dari mereka itu bertahan sejauh apa sih hubungannya? Gitu gak sih Mel? Soalnya aku nangkepnya kayak gitu. Kayak kita tuh bertindak supaya nggak terjun lebih jauh ke dalam hubungan beda agama. Yang dibilang Meli tadi bener sih, karena itu menurutku ya sebagai preventif lah, biar kita tuh gak sampai terjebak di hubungan beda agama. Tapi kadang kalau misalkan kita balik ke realita ya, itu tuh kayak sejauh aku hidup, aku gak pernah merasakan kenyamanan dalam orang yang seiman gitu.
Tapi ternyata waktu dicoba buat ngejalanin sama yang beda iman, kok nyaman banget. Akhirnya kayak ya udahlah ya dijalanin aja, kayak gak salah-salah banget kok ya beda agama. Kadang kan mikir-mikir kayak gitu ya, karena balik lagi ke perasaan juga gak bisa dipaksakan, dan udah dicoba buat kayak nggak boleh, tapi tetap gak bisa. Kayak ya udah mau gimana lagi, sama nggak sama dia itu kayak rasanya sakit gitu loh. Cuma kalau misalkan kita pikir-pikir lagi, orang yang lagi ada di hubungan beda agama itu kayak mau lanjut juga sakit, tapi kalau misalkan mau mundur juga sesulit itu gitu. Karena ya udah nyamannya tuh udah di titik tinggi banget gitu loh. Apalagi ngerasa bahwa caranya untuk nge-treat kita, atau dia nge-treat kita, atau mungkin kita nge-treat dia, terus gimana cara sikap, terus sifat dan lain-lain tuh kayak udah se-match itu gitu loh, udah secocok itu, sampai rasa-rasanya tuh kayak orang lain tuh kayak gak ada deh orang lain yang kayak gini gitu. Itu kadang ngerasa galau banget gak sih, kayak waduh gimana ya gitu. Nah, aku di sini cuma mau nambahin sih, gimana sih caranya, mungkin ini bukan menjadi sebuah solusi yang gimana-gimana sih, cuma kayak agak lebih ke saran gitu. Menurutku yang lagi ngejalanin hubungan beda agama itu entah salah satu pasangan or dua-duanya itu harus berpikir bahwa kira-kira dia ada prospek gak ya buat pindah gitu. Atau mungkin gak usah lah jauh-jauh pindah, lebih ke belajar dulu. Kira-kira ada gak sih belajar buat mendalami agamaku atau kita belajar mendalami agamanya. Kalau misalkan emang kayaknya udah gak ada prospek dia tuh orangnya bla 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 bla, kalau soal agama kayaknya dia gak bisa membelot deh, kayak gitu ya udah gimana mau ngelanjutin. Kayak apalagi untuk orang-orang yang beranggapan bahwa beda agama itu bener-bener udah nggak boleh itu, nggak bakal bisa dilanjutin untuk jangka panjang. Kayak ya ngapain kita buang-buang waktu gitu loh, kalau kita udah ngerti ataupun kita itu udah tahu bahwa dia nggak ada prospek buat belajar mendalami agama kita. Ya mungkin kalau misalkan 1 tahun itu nggak apa-apa ya, maksudnya dalam artian kayak oke lah belum ada prospek gitu. Tapi kalau misalkan kita udah ngasih tingkat waktu sampai 2 lah, atau mentok sampai 4 tahun, kayaknya udah gak ada prospek, kayak ya udah ngapain kita buang-buang waktu gitu. Dan kadang kalau misalkan kita ngasih waktu 2 sampai 4 tahun, emang iya beneran selama itu bisa bertahan sampai 4 tahun, sampai 3 tahun, atau sampai 2 tahun tuh emang bisa bertahan. Bisa jadi 2 sampai 4 tahun itu udah putus ya hubungan ini, atau mungkin udah ya nggak tahu lah ya, keadaan-keadaannya kadang nggak bisa kita kontrol, kan kita nggak tahu ya 1 tahun ke depan tuh dia pindah apa enggak, apalagi yang 4 tahun dia pindah atau enggak gitu loh. Atau mungkin di 1 tahun tuh dia belajar atau enggak, atau mungkin sampai ke tahun-tahun berikutnya gitu kan, kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Nah itu makanya kayak ya dilihat ya prospeknya. Terus juga menurutku sebenarnya ini balik lagi sih ke masing-masing tentang hubungan beda agama. Kadang kan ada orang yang ngerasa bahwa ataupun beranggapan bahwa ya nggak apa-apa lah orang beda agama boleh gitu, nikah beda agama boleh. Itu tuh nggak yang ngebuat yang esensi dari beragama itu menurun gitu. Tapi ada juga yang ngerasa bahwa itu ya aku sempat ngomong ya, kalau ada yang ngerasa bahwa ya nggak bisa, hubungan beda agama nggak bakal bisa terusin gitu. Ya itu sebenarnya balik ke masing-masing sih menurut. Jadi ya siapa sih yang gak mau hubungan berjalan dengan baik gitu. Untuk millennials dan mungkin teman-teman, saran aku kalau kamu mau ngejalanin hubungan beda agama ya, mending kamu pikir-pikir dulu deh gimana. Soalnya ya ujung-ujungnya ya bakal kamu sendiri yang ngerasain. So, kamu jangan berusaha untuk memeluk sesuatu yang awalnya pun sudah kamu perkirakan kalau kamu gak akan sanggup untuk memeluknya.
Thank you ya udah dengerin Millennials Radio Podcast, a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Serta di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin dengan klik link di bio Instagram @millennialsradio. Dan akan ada video podcastnya yang akan diupload di channel YouTube dan videonya Millennials Radio. Dan bisa kamu temukan juga di fitur Radio Plus di aplikasi RCTI Plus. Jadi, jangan lupa di like, comment, share, dan jangan lupa di follow podcastnya plus di subscribe ya channelnya. Di dalam hati ini hanya satu nama yang ada di tulus hati. Ku ingini kesetiaan yang indah, takkan tertandingi, hanyalah dirimu satu. Peri cintaku, benteng begitu tinggi, sulit untuk ku gapai. Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Benteng begitu tinggi, sulit untuk ku gapai. Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Bukankah cinta anugerah, berikan aku kesempatan untuk menjaganya sepenuh jiwa. Untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi.
Gak apa-apa kok kalau kamu harus jatuh. Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasain sakit. Karena terkadang perlu nggak apa-apa kok biar kamu makin tenang. So, millennials, don't be sad ya, because it's okay to not be okay. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.